Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Ya, sebelum kita mulai konten kali ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada ya guys ya. Oke, konten kali ini berkaitan dengan konten saya di video sebelumnya yang membahas tentang kandungan oksigen di udara sekitar kita. Nah, di konten sebelumnya saya membahas tentang kenapa motor kita bisa lebih enak di malam hari dan motor kita tidak bertenaga ketika melewati dataran tinggi atau daerah pegunungan. Kemudian ada tambahan lagi di kolom komentar TikTok, banyak yang motornya lebih enak ketika hujan atau gerimis ya. Itu juga berkaitan dengan penjelasan saya di video sebelumnya. Kalian cek aja di video yang ini ya, kalian cek dulu supaya nyambung dengan video sekarang. Nah, untuk mengantisipasi hal itu supaya motor kita nggak terlalu drop ketika kita melewati dataran tinggi atau jalanan pegunungan, karena ini sangat penting ya. Kita lihat di konten-konten tanjakan AdSense, itu banyak motor yang nggak kuat nanjak, padahal motor-motornya itu bisa disebut motor laki ya yang berkopling. Itu pertama memang skill ridernya, tapi ada kemungkinan memang settingan motor mereka itu belum terbiasa dengan udara sekitarnya guys ya, jadi powernya drop, jadi kayak gitu. Itu sangat lumrah terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, khususnya motor-motor seri karburator seperti motor yang sering saya pakai ini, kita harus nyetel karbu benar-benar di saat yang tepat guys ya. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan yang pertama waktu yang tepat untuk menyetel karbu, kedua bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan setelan yang ideal, dan ketiga apalagi ya guys ya. Ya pokoknya kalian simak aja dari awal sampai akhir video ini. Yang tukang skip-skip pastikan dapat poin pentingnya ya guys ya. Sebelum kita nyeting karbu, ini ada saran dari saya. Jika kalian yang suka touring, lebih baik tetap pasang box filter ya, jangan open filter seperti saya kalau yang suka touring. Karena apa? Karena tanpa box filter itu karbu atau mesin kita itu jadi sensitif terhadap perubahan udara di sekitar ya. Jadi ketika oksigennya berkurang itu langsung terasa, dan efeknya lebih terasa ketika open filter dibanding saat menggunakan filter. Jadi yang sering touring saya sarankan tetap pasang box filter. Nah, kalau kalian nekat seperti saya ya nggak masalah sih, tanggung resiko sendiri ya. Namun kalau settingan karbu seperti yang saya sarankan di video ini, kalian tidak akan kewalahan guys ketika melewati pegunungan. Oke, disimak baik-baik videonya. Yang pertama adalah pilihan waktu yang tepat ketika kita mau nyetel karbu. Di sini saya fokus ke setelan angin ya guys ya, karena saya anggap pilot jet dan main jet dan jarumnya sudah kita dapat settingan yang pas. Tapi untuk setelan angin di sini kunci untuk kenikmatan si penggunaan karbu itu sendiri guys ya. Nah, waktu yang paling tepat menurut saya adalah ketika terang benderang atau panas terik matahari seperti sekarang saya ini guys. Itu bisa kalian lihat ya, di sebelah sana itu matahari sedang cerah-cerahnya, bisa dilihat. Nah, ketika saat waktu seperti ini, ketika matahari sedang cerah banget, pepohonan di sekitar kita yang berdaun hijau itu sedang melakukan fotosintesis. Mereka mengekskresikan atau mengeluarkan oksigen dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, sedang waktu di saat seperti ini ya, berarti kandungan oksigen sedang banyak di udara. Nah, ini membuat settingan kita bisa menjadi sangat kering. Nah, ini waktu yang cocok untuk menyetel karbu. Jadi sedang udara yang oksigennya banyak, kita bisa menghindari mesin kita dari settingan yang kekeringan kalau kita bisa dapat setelan angin yang ideal pada waktu seperti ini guys ya, kayak gitu. Jadi kalau kita bisa dapat settingan ideal saat sedang banyak oksigen, itu mesin kita tidak akan kekeringan. Itu yang pertama. Karena mesin ketika kekeringan itu sangat berbahaya ya, bisa cepat rusak, tenaga drop dan lain-lain. Nah, ini. Yang kedua itu caranya. Untuk cara sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi akan saya ingatkan lagi di video kali ini. Cara menyetel angin itu ada dua tahap. Yang pertama ketika idle, yang kedua itu dengan cara yang biasa ya, mencari raungan RPM tertinggi. Dengan settingan angin yang mencapai RPM teriak itu dia merah bata, cenderung ke kering ya guys ya. Itu kenapa kalau kita nanti melewati
daerah pegunungan yang dataran tinggi lah intinya ya. Saat oksigennya sedikit kita tidak akan terlalu keborosan guys, karena memang asalnya kita settingannya merah bata menuju ke kering. Ini kenapa pabrikan kebanyakan motor, kalian cek aja kalau nggak percaya, kalau kalian punya motor baru kalian pakai dan lihat warna businya itu coklat merah bata tapi menuju ke kering guys ya, enggak merah bata yang menuju ke hitam, tapi merah bata yang menuju ke putih, kebanyakan kayak gitu. Bahkan ada yang sampai putih bersih settingannya, jadi ngejar settingan kering intinya. Supaya apa? Supaya ketika melewati pegunungan motor itu tidak menjadi terlalu keborosan, jadi power itu akan tetap terjaga ya. Maksud saya kayak gini ya, ini yang pertama, settingan ketika idle harus raungan RPM paling tinggi juga ketika idle, jadi idle kita akan tetap stabil kayak gitu. Nah, sebelum setting angin, pastikan dulu mesin kalian diangetin dulu. Pokoknya jangan waktu hidup langsung setel angin ya, nanti ketika mesin kalian panas itu akan berubah lagi. Tapi setelkan ketika mesin kalian benar-benar sedang suhu optimal, baru nyetelkan angin kayak gitu ya. Walaupun di pagi hari nanti jadi kurang langsam itu nggak masalah, yang penting saat motor kita udah maju, udah panas itu normal. Soalnya kan motor nggak mungkin mesinnya dingin terus ya kayak gitu. Oke, ini mesinnya udah saya angetin tadi, jadi tinggal kita eksekusi setel angin. Sekarang akan saya contohkan yang pertama dulu ya, yang waktu idle. Nah, kita putar dulu setelan angin bebas, yang penting bisa sampai idle dulu ya. Terus setelan idle jangan terlalu tinggi. Kemudian kita putar-putar, ini misalnya kita belum dapat setelan angin yang sempurna ya, kita tutup dulu. Oh ya, di sini satu putaran saya menganut 360 derajat ya, dimana-mana satu putaran itu 360 derajat, bukan 180 ya. Ini saya tutup dulu. Nah, kedengaran kan RPM turun saat idle, turun. Nah, kedengaran, semakin saya tutup RPM semakin turun, semakin turun. Nah, jangan nunggu mati kemudian buka perlahan sampai idle kita benar-benar di titik paling stabil ya. Nah, kalau udah kelewatan nanti idle-nya jadi naik turun lagi, jadi kurang enak. Kita balikin lagi ke idle tertinggi. Nah, udah dapat guys ya. Kemudian kita matiin dulu. Terus hitung dapat berapa putaran. Oke, di sini akan saya hitung. Jadi ingat ya, satu putaran itu 360 derajat. Oke. Aduh, maaf. Setengah, satu, setengah, dua, setengah, tiga. Oke, saya dapat di 3 putaran ya. Nah, kemudian kita hidupkan lagi. Dan sekarang setting dengan cara yang biasa kita lakukan, yaitu dengan menahan RPM. Kemudian tutup dulu setelan angin sampai RPM-nya turun. Kemudian buka sampai dapat raungan RPM tertinggi.
sudah lewat karena RPM kembali turun naik ya. Kita tutup lagi. Saya udah dapat, kita tinggal hitung guys. Kita hitung dapat berapa putaran ya. Ini harus sama, kalau kurang nanti saya jelaskan. Kita hitung, tutup dulu ya sampai ini nutup dapat berapa putaran. Setengah, 1, setengah, 2, setengah, 3. Ya emang udah sama guys. Ada obengnya agak. Ya udah sama 3 putaran ya. Memang asalnya udah ideal ya settingannya, jadi sama guys. Nah ini udah settingan angin paling ideal ya. Nah kekurangannya settingan angin ideal kayak gini pas pertama hidup itu kita nggak bisa langsung ngebut. Oh jelas itu normal ya, karena motor baru dari dealer pun kurang lebih kayak kita angetin dulu sebentar baru kita performanya akan normal. Kalau motor karbu itu normal kayak gitu ya. Untuk injeksi mungkin udah nggak kayak gitu. Untuk karbu itu sangat-sangat normal. Yang penting ketika mesin udah panas itu idle dan power dari RPM bawah ke atas itu nggak ada masalah, itu sudah disebut normal. Misal pagi-pagi kadang susah hidup itu juga nggak masalah, soalnya ada sistem cuk ya, jadi kita bantu pakai cuk gampang hidup. Kalau udah pakai cuk masih susah hidup, nah itu baru karbunya atau mungkin mesinnya tidak normal. Nah masalahnya sekarang kalau setelan angin saat idle dengan cara yang kedua tidak sama, itu bagaimana solusinya? Nah simak baik-baik penjelasan kali ini guys ya. Yang pertama, kalau setelan angin sudah kita putar sampai copot saat idle RPM tidak ada yang teriak dan stabil, itu berarti pilotnya terlalu besar ya. Kemudian yang kedua, ketika kita putar setelan angin sedikit, bahkan posisi nutup dia RPM sudah tinggi dan teriak, itu berarti pilotnya terlalu kecil ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika si putaran angin saat menggunakan cara yang kedua, yaitu yang mencari RPM tertinggi dengan cara menahan gas, jika lebih kecil dari nyetel posisi idle, itu berarti kurang boros ya. Kita bisa dengan cara menaikkan klip. Nah sebaliknya, jika terlalu banyak berarti itu terlalu boros, kita bisa menurunkan klip jarum kayak gitu ya. Kurang lebih satu klip itu berpengaruh setengah sampai 1 putaran angin ya. Jadi kalian turun naikkan sambil dicoba-coba kayak gitu kurang lebih ya. Kalau nggak bisa ketemu juga berarti head nozzle kalian diameternya belum ideal. Next video saya akan bongkar rahasia head nozzle karbu PE yang bener-bener enak banget ya. Nanti bisa kalian tiru juga di rumah masing-masing head nozzle yang benar-benar ideal untuk karbu PE. Sebelumnya udah saya share, tapi yang berikutnya adalah spesial guys ya, soalnya ini bentuknya nggak umum, dalamnya itu nggak umum pokoknya ya. Itu pembahasan di video selanjutnya. Ya, jadi sekian video kali ini. Kesimpulannya, setelan angin itu pertama dilakukan saat siang hari, usahakan sedang teriknya matahari ya. Jadi kondisi oksigen sedang banyak guys. Kenapa? Supaya menghindari mesin kita kekeringan, karena kekeringan itu sangat berbahaya ya. Jadi ketika banyak oksigen kita setting ideal ya, jangan kebasahan tapi cukup ideal. Ini berlaku untuk motor yang digunakan sehari-hari. Kalau untuk motor yang untuk balap atau hanya digunakan weekend untuk show off dan lain-lain lah, itu nggak berlaku. Tapi untuk motor yang digunakan sehari-hari ini saran saya memang sangat harus dipertimbangkan ya, supaya mesin kita nggak kekeringan guys. Jadi saat siang hari terang benderang itu kondisi cuaca oksigen sedang banyaknya ya, karena
pepohonan yang berdaun hijau itu sedang melakukan fotosintesis. Jadi mereka sedang mengeluarkan banyak oksigen. Nah, sedang seperti ini misalnya tuh kelihatan ya panas terang benderang. Nah, cocok kita melakukan setel angin, harus dapat yang ideal. Jadi nanti ketika kita melewati yang sedikit oksigen itu, kita nggak akan kebasahan kayak gitu ya. Terus melewati yang banyak oksigennya, kita juga nggak bakal kekeringan kayak gitu. Jadi saya sarankan setel angin itu harus saat siang hari dengan kondisi yang terang benderang. Kalau siang hari tapi kondisinya mendung, itu tetap tidak bisa dapat settingan yang ideal. Kemudian kalau nyetingnya malam hari terus dibikin kering saat malam, itu sangat berbahaya ketika kita ketemu siang hari yang terang benderang. Jadi saran saya tetap setting saat kondisi panas terik kayak gini ya guys ya. Kita lihat tuh di sebelah sana itu panasnya sedang panas banget. Ini cocok buat kita nyeting angin ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Terima kasih yang selalu sharing pengalaman setting karbonya di kolom komentar, dan terima kasih yang selalu setia menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.